Jadi kalau suami yang membawa kita pada kebenaran, pada semua yang baik-baik kepada Allah, itu harus diikuti. Dan kita juga sebagai makmum harus pintar. Jadi ketika suami ini hilaf, agak melenceng, diluruskan lagi sama makmum. Betul sekali. Dan alhamdulillah ya tadi tahanan itu juga tersebut sudah tertangkap sekarang, dan istrinya juga karena membantu, niatnya mungkin bantu suami, tapi karena halnya salah sekarang malah jadi juga kena hukuman gitu. juga, Betul sekali. Jadi semoga kita bisa belajar dari sini. Dan untuk selanjutnya, Zi pernah nggak sih waktu dulu SMP, SMA buka majalah terus ada kolom zodiak? Iya. Suka baca nggak? Suka banget. Bahaya loh. Ternyata kita tidak boleh mempercayai yang namanya zodiak. Nah, nanti kita akan bahas lebih tuntasnya kenapa sih nggak boleh percaya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Baik pemirsa, kembali lagi di Berita Islami Siang. Tadi kita akan membahas tentang tidak boleh kita percaya zodiak. Tapi jadi penasaran sih, zodiaknya apa? Itu ditanya Aries. Iya, aku. Aries ya. Jawab. Katanya dulu ya kalau baca zodiak, apa namanya, kalau Aries cocoknya sama apa gitu-gitu ya itu kan? dia, apalagi dulu bacanya di majalah. Terus sekarang udah zamannya sosmed. Jadi update-nya tiap hari. Iya, tapi emang kenapa sih kita nggak boleh percaya zodiak? Langsung kita saksikan, ini dia. Mempercayai zodiak. Pemirsa beriman, dalam keseharian kita mengenal mengenai zodiak yang merupakan tanda bintang seseorang yang didasarkan pada posisi matahari terhadap rasi bintang ketika orang tersebut dilahirkan. Zodiak ini biasa digunakan sebagai ramalan nasib seseorang. Tak jarang dan tak sedikit orang percaya serta menjadikannya patokan untuk menjalankan kehidupan. Lantas, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Ada dua ilmu yang mempelajari posisi benda langit, yaitu ilmu astronomi atau ilmu tasyir dan ilmu astrologi atau ilmu tatsir. Astronomi yang secara etimologi berarti ilmu bintang adalah ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, perubahan, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit dan di luar bumi, juga segala proses yang melibatkan benda-benda tersebut. Sedangkan astrologi adalah ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya seperti planet, bulan, dan matahari dengan nasib manusia. Karena seluruh planet, matahari, dan bulan beredar di sepanjang lingkaran ekliptik, otomatis mereka semua juga beredar di antara zodiak atau rasi bintang. Ramalan astrologi didasarkan pada kedudukan benda-benda tata surya di dalam rasi bintang. Pemirsa beriman, ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai mempelajari kedudukan benda langit. Di masa silam, para ulama melarang kita untuk mempelajari benda langit dengan alasan sadu azariyah atau menutup jalan dari hal yang dilarang. Pendapat para ulama ini diwakili Qatadah dan Sufyan bin Uyainah. Mereka khawatir jika kedudukan bintang tersebut dipelajari akan diyakini bahwa posisi benda langit tersebut bisa berpengaruh pada takdir seseorang. Kemudian seiring perkembangan muncul pendapat lain yang diwakili oleh Imam Ahmad, Ishaq bin Rohuyah dan banyak ulama lainnya. Mereka berpendapat bahwa tidak mengapa mempelajari benda langit karena banyak manfaat yang bisa didapat seperti mengetahui arah kiblat, waktu sholat, pergantian musim dan lain-lain. Namun yang mendatangkan banyak manfaat dan diperbolehkan di sini adalah ilmu astronomi atau tasyir, bukan ilmu astrologi atau ilmu tatsir. Pemirsa beriman, ilmu astrologi yang berkaitan dengan ramalan zodiak itu termasuk ke dalam ilmu nujum, dan mengenai ilmu ini Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempelajari ilmu nujum berarti ia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Apabila bertambah ilmu nujumnya, maka bertambah pula lah ilmu sihirnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Hadis ini dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa ilmu nujum yang termasuk dalam hal ini adalah ramalan bintang merupakan bagian dari sihir. Sedangkan hukum sihir itu sendiri adalah tidak diperbolehkan dan termasuk kekafiran. Seseorang yang mempercayai ramalan bintang secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa ada zat selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Allah Ta'ala berfirman,
Katakanlah, tidak ada seseorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Quran Surah An-Naml ayat 65. Orang yang membaca ramalan bintang, zodiak, baik itu di majalah, koran, website, melihat di TV, ataupun mendengarnya di radio, memiliki rincian hukum seperti hukum orang yang mendatangi dukun. Jika orang tersebut membaca zodiak, meskipun tidak membenarkan ramalan tersebut, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Pemirsa beriman, sesungguhnya orang-orang yang mencari tahu ramalan nasib mereka, tidak lain dan tidak bukan dikarenakan mereka menginginkan nasib yang baik dan terhindar dari nasib yang buruk. Perlu kita ingat bahwa segala hal yang baik dan buruk telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan jauh-jauh hari. Ingatlah bahwa semua yang Allah tentukan bagi kita adalah baik, meskipun di mata kita hal tersebut adalah buruk. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menetapkan hati kita di jalan yang lurus dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini adalah ramalan bintang merupakan bagian dari sihir, sedangkan hukum sihir itu sendiri adalah tidak diperbolehkan dan termasuk kekafiran. Seseorang yang mempercayai ramalan bintang secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa ada zat selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, tidak ada seseorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Quran Surah An-Naml ayat 65. Orang yang membaca ramalan bintang, zodiak, baik itu di majalah, koran, website, melihat di TV, ataupun mendengarnya di radio, memiliki rincian hukum seperti hukum orang yang mendatangi dukun. Jika orang tersebut membaca zodiak, meskipun tidak membenarkan ramalan tersebut, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Pemirsa beriman, sesungguhnya orang-orang yang mencari tahu ramalan nasib mereka, tidak lain dan tidak bukan dikarenakan mereka menginginkan nasib yang baik dan terhindar dari nasib yang buruk. Perlu kita ingat bahwa segala hal yang baik dan buruk telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan jauh-jauh hari. Ingatlah bahwa semua yang Allah tentukan bagi kita adalah baik, meskipun di mata kita hal tersebut adalah buruk. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menetapkan hati kita di jalan yang lurus dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Amin ya Rabbal Alamin. Nauzubillah min zalik. Jadi amalan kita, pahala kita selama 40 hari nggak diterima. Betul sekali, karena segala sesuatu tuh takdir memang sudah ditentukan. Jadi bukan karena zodiak nih katanya minggu depan kita akan dapat rezeki, semua itu udah diatur. Jadi jangan percaya sama hal seperti itu. Tapi kadang ada yang bilang baca yang positifnya aja, karena itu mensugesti diri dia jadi semangat. Jangan maksudnya jangan bermain-main sama hal yang sebenarnya ujungnya itu tidak baik buat kita. Takutnya baca iseng lama-lama jadi keterusan. Benar, gitu. jangan kebanyakan tapi ya pokoknya. Iyalah pokoknya. Dan baik, untuk nextnya kita akan bahas tentang Al-Quran ini masih terjaga walaupun teksnya nih banyak yang direvisi, teks Artinya, terjemahannya. Betul sekali, karena emang katanya Al-Quran memang sudah dijaga sama Allah. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.